Hampir jadi korban kejahatan jalanan juga pernah dialami Risti Okto, karyawan swasta yang bekerja di Jakarta Pusat ini. Ya, meski selamat, barang-barang berharganya hampir aja dicopet. Oke, jadi waktu itu posisi duduknya itu aku di belakang, di bangku supir yang ada 2 deret gitu. Nah, lalu kemudian nggak lama setelah aku naik, barulah satu orang naik, lalu nggak jauh setelahnya ada 1 orang lagi temannya yang naik. Nah, jadi ketika kejadian itu kebetulan barang-barang berharga kayak dompet, handphone dan segala macamnya itu aku taruh di tas bagian paling dalam. Trauma mendalam memang jadi beban mental sih. Dikala masih harus beraktivitas keluar rumah, tapi selalu terbayang-bayang akan kejahatan yang pernah hampir menerpa. Belum lagi polisi pastikan selama pandemi COVID-19, tren kasus kejahatan jalanan belum juga turun. Jumlah kasus dan modusnya bahkan meningkat nih. Perampokan, jambret, curanmor, pembobolan rumah atau minimarket, hati-hati mungkin kita bisa mengalaminya. Saya coba nih menelusuri jalanan malam ibu kota menggunakan angkot. Waktu-waktu seperti ini yang disebut polisi rawan pelaku kejahatan beraksi. Transportasi umum seperti angkot ini masih menjadi pilihan masyarakat atau warga untuk bepergian gitu. Tapi sayangnya masih banyak tindakan kriminal yang terjadi di sini, terutama bagi perempuan. Kejahatan di angkot kerap kali melibatkan sang supir sebagai komplotannya. Meskipun tidak semua, tapi sebagian supir angkot juga akui kadang terpaksa diam, tak bisa berbuat lebih saat tahu ada perampok tengah beraksi di angkotnya. Bang Yogi, Bang, kalau Abang sendiri bisa ngebedain nggak sih Bang, misalnya kayak penumpang yang memang penumpang sama yang copet gitu misalnya? Ya, kadang-kadang ketara itu yang copet itu. Biasanya kayak gimana tuh mereka tuh? Dia itu kadang-kadang naik itu contoh 4 orang gitu. 4 orang, kadang 5 orang gitu. Dia bawa tas, ya pokoknya lumayan rapi lah. Terus duduknya ngapit penumpang atau targetnya dia gitu ya? Iya. Tapi pernah kejadian Bang di angkot Abang? Kalau di angkot saya sih nggak pernah gitu. Di teman saya itu pernah. Nah, itu gimana kasusnya Bang? Ibu itu kehilangan HP, HP-nya hilang. Itu malam? Oh, siang dia siang. Siang hari bahkan? Ya. Berarti trayek Abang ini kan Kampung Melayu, Senen ya? Berarti kalau yang sekitaran situ siang gitu maksudnya? Justru malah riskannya? Iya. Oh, sebenarnya kalau tempat duduk sendiri nih, yang paling mungkin kecil kemungkinan pencopet itu bisa mengambil barang adalah di sebelah supir ya Bang ya? Iya, di sebelah supir atau di dekat pintu. Karena biasanya para kerumunan atau gerombolan pencopet ini biasanya suka mengapit targetnya. Iya. Suka mengapit targetnya, jadi kalau bisa cari yang paling, kalau memang kita berangkat sendiri nih, pergi sendiri, naik angkot sendiri, kalau bisa cari yang paling pinggir atau dekat pintu atau di sebelah supir gitu. Jika terpaksa naik angkot pada malam atau siang hari, pastikan kita tetap waspada ya. Tak beraktivitas yang mengundang perhatian penumpang lain. Posisi duduk juga bisa kita siasati nih demi mengurangi resiko pencopetan dalam angkot. Hindari duduk di pojok karena pelaku akan mudah menekan korban. Atau duduk di bagian depan dekat pintu. Satu hal nih, tas selalu di pangkuan ya. Ya, nama kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan nggak cuma malam hari, tapi juga siang hari. Dan di tempat ramai yang kita juga nggak sangka-sangka. Kuncinya cuma satu, yaitu hati-hati, waspada. Jangan pernah mengeluarkan gesture atau barang berharga yang bisa mengundang pencuri untuk datang ke kita. Ria Surya, Anand Surya melaporkan untuk NET.